Kami mohon kepada dunia internasional agar segera memperhatikan kami, negara Aceh Darussalam. Kami, rakyat Aceh, tidak menerima apapun bentuk bantuan daripada negara Republik Indonesia dan kepada NGO agar segera mendatangi negara kami. Kami sangat membutuhkan bantuan pangan, sembako. Tolong perhatikan kami. Kami mohon kepada dunia internasional agar segera datang ke negara kami untuk memperhatikan negara aku Aceh. Memang sayang dia. Bikin malu dia. Saya nggak tahu. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus bawa pulang aja lah. Negara aku Aceh. Memang sayang dia. Bikin malu dia. Saya nggak tahu. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus bawa pulang aja lah. Itulah kata-kata yang keluar dari seorang bapak atau dari seorang warga yang terdampak banjir di Aceh. Pak, bapak mungkin cukup beras di rumah atau sembako, tapi yang lain bagaimana, Pak? Yang lain masih menunggu bantuan daripada pemerintah untuk meringankan beban mangsa banjir, tapi bapak malah menolak. Kami mohon kepada relawan dari adik-adik ini, bantu kami, Dek. Bantu kami semampu, adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Yang bisa kami dapat makan, alhamdulillah. Berkuasa ada Aceh, nggak ada kuasa Jawa ada Aceh. Jawa itu marsose mereka, keturunan Belanda, anak buah Belanda mereka. Seakan-akan sehari ini mereka superhero, seakan mereka pejuang kemerdekaan Indonesia. Bukan, Jawa bukan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka anak buah Belanda, paham? Ini oknum orang Aceh, ini kalau misal dibiarin terus, bisa bikin, apa ya, bangsa ini terpecah belah gitu. Nggak jelas, ini harus ditangkap nih orang. Semakin hari semakin ngawur kalau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang segelintir warga Aceh yang saya sebut memanfaatkan gitu ya momentum kesedihan dan musibah yang dialami oleh sebagian besar warga Aceh gitu ya. Nah, bagaimana tidak? Di saat sebagian besar warga Aceh membutuhkan bantuan dan juga pertolongan, malah ada segelintir oknum yang saya yakin tidak terdampak banjir malah mengatakan tidak bersedia menerima bantuan dari negara Indonesia. Mereka hanya mau menerima bantuan dari negara asing. Waduh. Bahkan dengan terang-terangan dia ngemis ke berbagai lembaga di luar negeri agar mereka memberikan bantuan. Lah masih minta bantuan ke luar negeri kok malah menolak bantuan dari pemerintah Indonesia. Emang bantuan dari luar negeri itu jumlahnya melebihi bantuan dari negara Indonesia? Kan enggak. Gini ini teman-teman ya. Yang kasihan adalah saudara-saudara kita warga Aceh yang benar-benar menjadi korban dan sangat memerlukan bantuan. Dan parahnya lagi, oknum yang satu ini yang mengaku menolak bantuan dari Indonesia dengan terang-terangan menyebut bahwa Aceh sebagai sebuah negara. Waduh. Kok saya baru dengar ya Aceh itu sebuah negara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami mohon kepada dunia internasional agar segera memperhatikan kami, negara Aceh Darussalam. Kami, rakyat Aceh, tidak menerima apapun bentuk bantuan daripada negara Republik Indonesia dan kepada NGO agar segera mendatangi negara kami. Kami sangat membutuhkan bantuan pangan, sembako. Tolong perhatikan kami. Kami mohon kepada dunia internasional agar segera datang ke negara kami untuk memperhatikan. Kami memohon juga kepada wartawan asing untuk segera datang ke negara Aceh Darussalam untuk mengunjungi kami yang tengah dilanda musibah. Kami juga meminta
reporter TV Al Jazeera agar segera datang ke negara Aceh Darussalam berkunjung kami yang sedang dilanda musibah banjir bandang. Kami tidak mendapat berupa apapun bantuan daripada pemerintah Indonesia. Kami memohon kepada negara Inggris, Amerika Syarikat, Turki agar memperhatikan kami di sini. Kita juga mengucapkan kepada negara Malaysia yang telah menyumbangkan ubat-ubatan dan berbentuk bantuan-bantuan yang lain. Terima kasih kepada Malaysia. Malaysia ialah satu-satunya negara yang pertama memperhatikan kami. Ya, ini tolong ditandain wajahnya ini. Macam kayak gini lah. Menurut saya adalah wajah-wajah orang yang kurang bertanggung jawab ya. Yang di saat terjadi bencana dia hadir bukan sebagai solusi tetapi justru sebagai provokator. Nah, kenapa saya katakan demikian ya? Kalau nggak mau dikatakan provokator ya minimal sebagai kerupuk kotor lah gitu. Karena dengan terang-terangan menolak ya segala bantuan dari negara Indonesia. Pertanyaannya, apakah bantuan dari negara Indonesia dengan bantuan dari luar negeri ibaratnya sama-sama membantu beras? Apakah berbeda? Apakah beras di Indonesia ini nanti menyebabkan penyakit atau tidak halal? Tapi kalau bantuan dari luar negeri berasnya halal kan tidak, sama kan? Nah sementara saudara kita di Aceh sana yang membutuhkan bantuan itu nggak peduli siapa yang mau memberikan bantuan, nggak peduli. Yang penting mereka bisa makan ya, yang penting mereka bisa mempertahankan hidup. Nah oknum-oknum seperti ini yang harus disikapi dengan bijak gitu loh. Dan dengan terang-terangan menyebut Aceh sebagai sebuah negara, kok saya baru dengar ya. Aduh, ngemis ke luar negeri. Diberi bantuan dari dalam negeri ditolak. Lanjut. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nggak makan, Dik. Nggak makan, jujur. Tapi kok satu saya ngomong, desa saya hancur, desa. Mau bilang apa? Tuhan berkata begini, ya udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, nggak ada lagi untuk kedepannya, untuk bagi biaya sekolah anak dan juga makan lagi gitu. Kami mohon kepada relawan dari adik ini, bantu kami, Dek. Bantu kami semampu, Adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Yang bisa kami dapat makan, alhamdulillah. Ini desa kami sudah hilang, tidak ada lagi. Kebun-kebun kami habis. Rumah ibadah kita nggak ada, tidak ada. Nah, coba tuh tengok tuh. Ini adalah salah satu saudara kita di Aceh yang terdampak banjir, korban banjir, yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, dia sangat polos sekali. Nah, inilah saudara-saudara kita yang sebenarnya di Aceh gitu loh. Dan sebagian besar warga Aceh itu seperti ini. Mengalami ya yang namanya kena musibah gitu kan. Ya mereka butuh bantuan. Dan gak peduli bantuan itu dari mana. Lah kok ada oknum-oknum tertentu yang jelas-jelas bukan korban banjir mengatakan dengan terang-terangan bahwa Aceh tidak memerlukan bantuan dari negara Indonesia. Lah tapi ngemis ke luar negeri, coba bayangin. Ini gimana ceritanya ya kan? Dari negara Indonesia itu totalnya dianggarkan 51,8 triliun. Lah apa emangnya bantuan dari Malaysia dari luar negeri bisa sebanyak itu? Kan enggak. Aduh, lanjut. Negara apa aja? Mu mang sayang dia. Bikin malu dia. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus kok pulang aja lah. Negara apa aja? Mu mang sayang dia. Bikin malu dia. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus kok pulang aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma segini bantuan daripada pemerintah, baik bawa balik aja. Itulah kata-kata yang keluar dari seorang bapak atau dari seorang warga yang terdampak banjir di Aceh. Pak, Bapak mungkin cukup beras di rumah atau sembako, tapi yang lain bagaimana, Pak? Yang lain masih menunggu bantuan daripada pemerintah untuk meringankan beban mangsa banjir, tapi Bapak malah menolak dan berlagak angkuh
Sekarang bukan waktunya untuk kita keras kepala atau saling menyalahkan. Sekarang waktunya kita bahu-membahu untuk membantu mangsa banjir yang lain yang belum dapat bantuan daripada pemerintah. Sebab sekarang banyak akses jalan yang tidak boleh ditempuhi oleh kendaraan yang mengantar makanan atau bantuan ke tempat yang terdampak banjir. Bapak seolah-olah berlagak angku, tapi Bapak tidak tahu warga yang terdampak banjir belum dapat bantuannya daripada pemerintah. Bagaimana perasaan mereka? Coba renungkan Bapak. Bapak mungkin cukup beras di rumah, tapi yang belum dapat bagaimana? Aduh. Heh. Kalau dilihat ya teman-teman ya, video yang di-stitch oleh netizen barusan sama seperti video-video di bagian depan tadi. Sepertinya yang membuat VT adalah warga Aceh yang tidak terdampak atau menjadi korban banjir ya. Karena pakaiannya masih bersih ya. Yang jelas orang-orang seperti ini ya kemungkinan besar tidak kesulitan makan. Tapi saudara-saudara kita di Aceh yang benar-benar terdampak bencana, menjadi korban bencana, ya mereka butuh bantuan lah. Kok enak aja mengatakan kalau cuma bantuan dari negara Indonesia cuma segini, bawa pulang aja. Kalau benar-benar dibawa pulang, ada berapa ratus warga Aceh, berapa ribu warga Aceh nanti yang seharusnya mendapatkan bantuan akan menjadi kelaparan. Bantuan itu yang kau katakan sedikit itu nilainya 9 miliar dan diberikan melalui gubernur Aceh. Kau masih mengatakan bahwa itu terlalu sedikit dan harus dibawa pulang. Ya jelaslah sedikit karena Aceh luas kan dibagi-bagi ya. Di daerah sana lagi nggak diterjunkan, nggak disalurkan ke satu titik. Terus titik yang lain, wilayah yang lain nggak dapat bantuan begitu. Aduh. Bukan sombong, katanya negara sanggup, tak perlu bantuan asing. Nah, yaitu makanya. Kalau negara sudah mengatakan tidak perlu bantuan asing, coba itu dikawal bantuan dari pemerintah pusat itu. Senilai 51,8 triliun itu. Jangan nggak sampai kepada rakyat yang membutuhkan ya. Cuma mampir ke pejabat-pejabat kalian aja yang suka dugem karaoke di Medan itu ya. Lanjut. Assalamualaikum kawan, ini macam saya mau bantu itu Rohing punya mangsa. Ini hari-hari saya bawa naik beras untuk orang makan. Itu telur banyak, beras banyak, minyak habis. Semua tada, itu Rohing makan terus. Siapa tada makan? Ini macam saya kerja buat itu orang. Duit tada, semua tada. Oke, Assalamualaikum. Nah ini coba ini ya kan. Jadi dua video yang sudah kita saksikan sebelumnya yang sok-sokan tidak menerima bantuan dari pemerintah, bahkan sudah diberikan bantuan disuruh bawa pulang lagi karena dianggap sedikit. Coba tengok barusan ini. Hanya dengan membawa 2 karung beras itu kalau nggak salah 10 kilo sama ya 10 kilo atau 15 kilo lah itu. Dua karung itu berarti anggaplah 25 kilo. Dia memberikan bantuan itu sampai macam kayak gitu naik gunung. Lah kalian mengatakan gak butuh bantuan, kan kasihan warga Aceh yang benar-benar membutuhkan macam kayak gini. Oke, salut kepada yang mengantarkan bantuan. Terima kasih ya. Lanjut. Anda Presiden, tolong coret Provinsi Sumatera Utara dari peta Indonesia dan seluruh wilayah tanah Sumatera Utara masukkan ke dalam Provinsi Aceh. Jadi Sumatera Utara nggak ada lagi gubernur, nggak ada lagi tanah apa-apa. Mereka sudah masuk Aceh. Mereka apa-apa buat harus di Aceh. Jangan lagi, nggak ada lagi administrasi provinsi di Sumatera Utara. Maksud lu apa sih? Lu minta presiden buat Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dihapus dari Indonesia untuk masuk ke Aceh. Lu tuh maunya apa sih? Kalau ngomong tuh, kalau minta tuh seenak jidat. Kayak nggak punya udel, tau gak lu? Otak lu dipake. Lu jangan seenak-enaknya. Atau minta, nih ya, nanya dulu ke orang-orang masyarakat Sumatera Utara. Tanya ke mereka, emang mereka mau untuk pisah sama Indonesia? Lu ini orang habis obat kali ya? Obatnya habis. Yang punya obat buat ngeredain ini nih ya, buat menangin orang ini, bikin orang ini biar pinter, sadar. Kalau punya obatnya, tolong kasih ya guys ya, tolong kasih kan, tolong kasih biar
diobatin nih orang. Kesel banget gue. Mereka berkuasa di Aceh, nggak ada kuasa Jawa di Aceh. Jawa itu marsose mereka, keturunan Belanda, anak buah Belanda mereka. Seakan-akan sehari ini mereka superhero, seakan mereka pejuang kemerdekaan Indonesia. Bukan, Jawa bukan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka anak buah Belanda, paham? Ini ciri-ciri orang yang kalau misal sekolah sejarah, pembahasan IPS, sejarah, ini bolos ya. Masa ya kali orang Jawa itu nggak ada pahlawannya dan dia tuh adalah budak penjajah. Oke, iya emang iya. Kita dijajah sama Belanda di Pulau Jawa. Tapi banyak pahlawan-pahlawan yang dari Jawa. Nih makanya lu hafalin, jangan sekolah cuman ya udah sekolah doang, absen doang. Ini ciri-ciri, ini adalah suatu contoh orang yang sekolahnya itu ya cuma absen doang, nggak jelas gitu, bolos pas lagi sejarah. Nih gue tahu nih ya, pahlawan dari Jawa nih, Ki Hajar Dewantara, ya, Soekarno, presiden pertama, itu orang Jawa kan? Hah? Orang Aceh? Maksud lu orang Aceh gitu? Ini oknum orang Aceh, ini kalau misal dibiarin terus bisa bikin apa ya? Bangsa ini terpecah belah gitu. Nggak jelas, ini harus ditangkap nih orang. Semakin hari semakin ngawur kalau ngomong. Sabar Bang ya. Kalau orang semakin hari semakin ngawur ngomongnya, itu bukan ditangkap, tapi harus dilaporkan ke Pak Purnomo. Karena bisa jadi yang bersangkutan ini adalah pasiennya Pak Purnomo gitu loh. Ada aja. Ya begitulah teman-teman ya. Kita harus bijak lah dalam menyikapi berbagai bacotan ya. Karena di media sosial itu bukan hanya orang pintar dan orang waras ya. Orang bego dengan EQ di bawah 78 dan dalam kondisi kejiwaan tidak waras pun bisa bikin akun dan juga bisa bikin konten dan bisa viral. Karena algoritma tidak bisa membedakan antara orang koplak dan orang cerdas, antara orang waras dan orang gila. Intinya saudara-saudara kita di Aceh itu nggak 1-2 orang ya. Kalau misalnya ada 1-2 orang yang dalam tanda kutip provokator, yang mengatakan tidak butuh bantuan, bawa pulang aja bantuan dari Indonesia, janganlah kita menganggap sebagian besar rakyat Aceh yang jumlahnya sekitar 5 juta itu sama seperti mereka ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.